itu harus berdiam diri dulu kita ya, menunggu kehadirannya. Nah, itu guru ngomong kayak gitu nih, saya dapat nih ilmunya. Nah, jadi ilmunya itu adalah namanya tawassul alam. Nah, Hmm. nah itu ilmunya seperti Itulah itu hakikat caranya. tawasul itu. Nah, itu namanya tawassul alam. Nah, itu Itulah memang orang yang nggak. dimaksud tawasul kepada hidup. Nah, iya itu orang banyak yang nggak ngerti tuh waktu saya ngomong saya bilang tawasul alam. Nah, jadi apa itu tawasul alam bilangnya baru saya pernah dengar ini. Nah, itulah saya tuh begitu dapatnya itu bilang itu menghadirkannya bilangnya harus berdiam dulu kita bilangnya. Nah, itu namanya tawasul alam. Saya pun aja bingung mikirnya tawasul alam nih. Tapi dikasih saya pemahaman di situ tawasul alam, dibunyikanlah bunyinya begini bacanya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Saya pun Jadi habis pikir itu. simpelnya begini. Berdiam itu simpelnya begini. Bila Allah akan berkuasa kepada dirimu, kamu ya harus mati dulu. Itu maknanya berdiam diri dulu. Kalau manusianya tidak mati, ya mana mungkin Allah hidup, ya kan? Mah, terima kasih guru penjelasannya. Memang itu datang ilmu itu, ya itu saya bilang datang-datang gitu saja. Jadi saya itu tinggal memahaminya saja. Oh ini Ya, begini, begini, ikutin. Ya guru bilang ikutin, saya ikutin. ya, ikuti aja. Kenapa? Iya, Karena Anda tak mampu mengelak itu, ya kan? iya, enggak bisa guru. Anda Memang. tidak mampu menolak itu. Dan kita semua pun, Anda ada yang ada di room ini pun tak mampu menolak, menerima utusan-utusan yang ada di kerentaknya hati ini. Subhanallah, Tak bisa benar guru. menolak, ya kan? Enggak Anda tertolakkan harus memang. yakin, ya, bahwa itu perintahnya hidup, perintahnya Allah. Jadi para nabi dan para rasul itu adalah cermin, contoh yang harus kita ikuti. Bukan kita peringati. Tidak ngikuti Masya tapi Allah. meringati saja. Ya jauh dong, ya kan? Masya Allah. Subhanallah. Kenapa? Karena kita selama ini hanya memperingati saja. Karena di dalam hati kita telah berputus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena dikira itu kan nabi. Saya kan bukan nabi loh. Belum kok berputus asa dari rahmatnya Allah. Nabi pun apa tidak sama dengan kita? Sama. Nabi Muhammad pun, Nabi Isa pun pernah bilang, aku manusia biasa, sama seperti kamu, ya kan? Iya benar guru. Bedanya aku mengikuti utusan-utusan Allah di dalam hatiku. Tapi bedanya kita selama ini mengikuti setan di dalam hati kita. Sebagai yang kita tuhankan, ya kan? Itu bedanya. Tapi kalau kita sudah menyadari apakah para nabi dan rasul itu mati, ya tidak akan mati. Hidup terus. Ya kan Kang Mas? Subhanallah, benar guru. Hidup terus. Kenapa? Nabi dan Rasul ternyata ya seluruh manusia ini. Meskipun manusia tidak percaya, tapi haknya, kenyataannya begitu di sisi Allah. Manusia ini para utusan-utusan Allah. Untuk apa? Untuk menggelar Allah. Bukan menggelar manusianya loh ya. Berarti itu yang dibilang guru ya yang tiada berkesudahan dialah ya. Ya, itu. Masya Allah. Subhanallah. Waalaikumsalam. Ini ilmu indah ya kan? Kalau yang dipakai kendaraan buruknya setan, ya kita tidak akan paham-paham. Tapi kalau kita pakai buruknya Allah apa? Barokallah. Barokallah dengan berkahnya Allah, dengan uripi Allah. Dari atas ke bawah tersinari kelihatan semua. Ya itulah nurullah. Dari dalam akhirnya memancar keluar. Ya ini semua ini kan tercahayai dengan uripi Allah. Bukan cahaya-cahayanya lampu. Anda melihat saya karena ada nurullah. Saya bisa melihat Anda karena ada nurullah. Bila tak ada nurullah, Anda tidak tahu saya tidak tahu Anda. Ya kan, Kak Mas? Subhanallah. Ya, ya. Guru, aku mau tanya tentang buruk nih. Nah, buruk itu apakah sebuah tunggangan atau tumpangan? Ya,
Semacam Maknanya itu kah? begini, ketika umat muslim ketika datang Idul Adha kan nyembelih lembu yang Nah, harganya kadang 25 juta. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk dinaiki kan? Di dalam buat Siratal Mustaqim nanti katanya, ya kan? ya. Nah, jadi makna dari lembu dan sapi itu sifat kehayawananmu itu harus dikorbankan, disembelih. Agar apa? Bila disembelih, dipotong, dibaiat, baru Anda bisa miber Nah, di paham. Mabur. sisi Subhanallah. Allah. Duduk plek miber, makan plek miber, hadirnya otomatis, tidak pakai hening-hening lagi. Kalau yang sudah mengikuti bimbingan baiat. Tapi kalau masih belajar-belajar sendiri ya harus diam dulu. Nunggu sampai Allah hadir, baru bergerak pelan-pelan. Tapi masih manusianya yang belajar, ya kan Kak Mas? Yuk lanjut. Dan memang penjelasan yang guru ini masuklah, alhamdulillah. Memang tidak bisa ditolak bila Allah yang memberi petunjuk kepada ciptaan-ciptaannya. Siapapun manusianya. Jangankan agama Islam. Ateis pun paham. Ya kan? Kenapa? Karena ayat-ayat qadim, ayat-ayat Allah, Al-Quran qadim sudah ada di tiap-tiap diri manusianya. Yang lebih nyata daripada surat yang kita lihat di luar itu. Jadi tak bisa disangkal, tak bisa ditolak lagi siapapun manusianya. Ya enggak Kang Mas? Benar, guru. Apalagi yang ditanyakan Kang Mas? Habis Ayo. pertanyaannya ya. Habis ya. Subhanallah. Semuanya sudah kayak Kapok bertanya. Belum bertanya sudah dijawab ya. habis sudah rasanya. Padahal pertanyaannya pertanyaan kelas tinggi itu Kang Mas. Dibabat habis juga. Karena memang kalau masih ada manusianya, selalu manusianya akan terikat dengan itu Kang Mas. Tapi bila terlepas kemanusiaannya, bebas sudah. Ngapain ngurus ilmu lagi? Wong ilmu hanya milik Allah. Biar yang punya yang ngurus, ya kan Kang Mas? Iya. Apalagi Kang Mas yang dari Kuala Lumpur. Ayo, apa yang mau ditanya-tanyakan? Tak ada apa lagi lah Ustaz Hasrat. Habis juga pertanyaannya. Waduh. Di bawah kan banyak pertanyaan yang tadi mau naik ke atas, kayaknya banyak pertanyaannya ya. Memang kalau sudah diputus manusianya, mau tanya apa lagi? Manusianya sudah tidak punya daya lagi. Ya Rasulullah. Manut aja ya Tuhan ya. Iya, enjoy saja. Karena alam-alam misteri yang katanya didongeng-dongengkan itu, yang katanya menakutkan, alam kematian, alam kubur, siksa kubur, alam barzah, alam kiamat, hari kebangkitan, hari pertanggungjawaban, Siratal Mustaqim, neraka, surga, sudah dilaluinya. Maknanya bila manusianya sudah ketemu Allah, berarti kan sudah melewati alam-alam itu Kang Mas. Katanya ketemu Allah nanti di surga, kenikmatan yang teragung di dalam surga ketemu Allah. Bila di dunia sudah ketemu Allah, berarti kan sudah melewati alam misteri itu semua Kang Mas. Jadi alam-alam misteri, alam-alam yang gaib itu harus nyata, baru nyata imannya. Jadi kalau Allahnya sudah nyata, tidak ada lagi alam gaib. Yang ada hanya alam nyata. Ya enggak Kang Mas? Nah, ada lagi guru? Ya, boleh? Silakan. Ini silakan. Nah, ini maaf guru, ini soalnya tentang pengijazahan. Nah, pengijazahan suatu amalan. Nah, jadi Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kenal wabarakatuh. semuanya.
Salam kenal juga, Kang Mas. Dari mana ini,